Di balik tenangnya desa Cangkuang Ngeles Garut, berdiri sebuah kampung kecil yang menyimpan jejak besar sejarah dan budaya. Kami datang lewat jalan belakang, menyusuri rumah-rumah penduduk dan hamparan sawah yang menyejukkan mata. Langkah kami membawa kami pada suatu tempat yang telah bertahan sejak abad ke-17, Kampung Adat Pulo. Kampung ini bukan hanya sekedar pemukiman biasa. Ia lahir dari jejak sejarah seorang tokoh besar, Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau adalah seorang panglima perang dari kerajaan Mataram Islam. Saat datang ke wilayah Cangkuang, beliau tidak hanya membawa kekuatan militer, tapi juga misi penyebaran agama Islam. Dan setelah menetap, beliau memilih hidup sebagai seorang guru agama dan membentuk komunitas kecil yang kini dikenal sebagai Kampung Pulo. Nama Pulo berasal dari posisi kampung yang dahulu dikelilingi air seperti pulau kecil di tengah danau. Sementara nama Cangkuang diambil dari pohon langka yang tumbuh di sekitar area makam Eyang. Pohon yang kini jadi simbol kawasan ini. Di tempat yang sama, berdiri pula Candi Cangkuang, satu-satunya candi Hindu yang ditemukan di Tatar Sunda. Bersandingnya makam seorang penyebar Islam dan candi Hindu menjadi simbol nyata bahwa sejarah di sini tak memisahkan keyakinan, tapi merawat keberagaman. Warisan Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad tak terhenti di situ. Beliau juga mewariskan tatanan hidup, nilai-nilai adat, dan larangan-larangan yang disebut pamali sebagai pagar moral dan budaya. Kampung ini memiliki struktur sosial yang unik. Ketua adat tidak dipilih secara umum, melainkan ditunjuk berdasarkan garis keturunan, terutama dari pihak perempuan, sebagai penerus Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Menurut Bapak Zaki Munawar, meskipun secara administratif berada di bawah pemerintahan desa, Kampung Pulo memiliki aturan adat yang tetap dijaga. Pemerintah pun memberikan perhatian, salah satunya dengan menetapkan kampung ini sebagai cagar budaya. Dalam keseharian, masyarakat menggunakan bahasa Sunda, lebih spesifiknya dialek Garut. Bahasa ini menjadi media pewarisan nilai, cerita, dan adat istiadat dari generasi ke generasi. Masyarakat Kampung Pulo pada awalnya beragama Hindu, namun saat Mbah Dalem Arif Muhammad masuk ke daerah tersebut dan menyebarkan agama Islam, maka masyarakat tersebut memeluk agama Islam. Namun, masih banyak masyarakat Kampung Pulo yang masih melakukan kegiatan yang berkaitan dengan agama Hindu. Selain itu, ritual keagamaan seperti muludan dan syukuran hasil panen sering dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh hikmat dengan memadukan budaya lokal yang sangat sakral. Kampung Adat Pulo punya 5 pamali, yaitu 5 larangan adat yang masih dijaga ketat hingga sekarang. Larangan ini bukan sekedar aturan, tapi bentuk penghormatan pada sejarah dan nilai-nilai leluhur. Pertama, hari ini dianggap suci untuk belajar agama, bukan untuk bekerja. Kedua, rumah dan 1 musola melambangkan 6 anak perempuan dan 1 anak laki-laki Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Ketiga, karena selain kucing dianggap mengganggu kebersihan dan kesucian kampung. Keempat, hal ini digunakan untuk mengenang tragedi masa lalu saat anak laki-laki satu-satunya sang leluhur wafat dalam tandu berbentuk prisma. Kelima,
gong yang dulunya digunakan dalam peristiwa duka itu kini jadi simbol larangan agar kejadian tragis tidak terulang. Kelima pamali ini jadi pengingat bahwa hidup tak hanya soal bebas, tapi juga soal tahu batas. Di kampung pulo, aturan adalah bagian dari rasa hormat pada alam, sejarah, dan leluhur. Melanggar pantangan tak selalu diiringi sanksi langsung, tapi dipercaya bisa mendatangkan kesialan. Karena itulah warga kampung pulo hidup dengan penuh kesadaran akan batas, nilai, dan keharmonisan. Rumah adat Kampung Pulo adalah simbol kesederhanaan yang penuh filosofi. Berbentuk rumah panggung dengan bahan utama kayu dan bambu. Rumah ini tahan terhadap cuaca dan gempa. Sirkulasi udaranya alami, menjaga kenyamanan dalam setiap musim. Atapnya tidak berbentuk prisma, tapi menggunakan model jolopang dan julang ngapak sesuai adat dari kampung tersebut. Rumah-rumah ini membentuk susunan U, menghadap ke lapangan tengah, mencerminkan kebersamaan dan keterikatan kekerabatan. Kampung Pulo berada tak jauh dari Candi Cangkuang. Hubungan keduanya tak terpisahkan. Candi menjadi saksi sejarah awal mula datangnya Mbah Dalem Arif Muhammad, dan kampung ini menjadi tempat tumbuhnya warisan beliau. Mata pencaharian warga sebagian besar adalah bertani. Mereka hidup dari hasil kebun dan sawah yang dikelola sendiri. Beberapa juga menjadi pedagang dan pegawai negeri seiring dengan perubahan zaman. Menikah dengan warga luar kampung bukanlah hal tabu, selama nilai-nilai adat tetap dihormati. Namun, untuk tinggal di dalam kampung, hanya mereka yang berasal dari garis keturunan perempuan tertua yang diperbolehkan. Kampung adat Pulo bukan hanya tempat untuk tinggal, tetapi juga tempat untuk belajar tentang pentingnya hidup selaras dengan alam, menghormati leluhur, dan menjaga nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Perjalanan ini bukan sekedar observasi, tetapi pengalaman yang membuka mata bahwa kearifan lokal adalah warisan yang harus dijaga, dan Kampung Adat Pulo telah melakukannya dengan sangat bijak.